Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya berada di Malaysia bareng sama keluarga dan saya akan sharing pengalaman kami berlibur di Malaysia tanpa menggunakan tour travel. Benar-benar datang sendiri, cari mobil sendiri, cari hotel sendiri, jalan sendiri. Jadi asik ternyata kalau di Malaysia seperti itu. Nah, akan saya share perjalanannya semua di sini. Pertama, ini adalah mobil yang kami pakai, Toyota Velfire. Ini nyewa di sini. Nah, nyewa itu biasanya kan saya nyewa dari yang ada di airport kan. Ada Sixt, ada Hertz, ada Avis. Nah, ini sekarang saya nyoba yang baru. Saya nyewa dari rental yang namanya Wahdah. Ini nggak di-endorse ya sama Wahdah ya. Saya lihat kok ininya bagus banget. Rate-nya, review orang-orang. Ya udah, saya coba pesan. Ternyata bisa dapat Velfire ini, harganya juga reasonable buat liburan 5 hari 4 malam. Itu kita kena di 10 juta rupiah kira-kira. Dan mobilnya tuh diantar. Jadi diantar ke tempat arrival kita gitu. Jadi kita nggak perlu ke tempat ini, nggak perlu ke tempat persewaan mobil. Kita langsung keluar normal, langsung dijemput. Dan pelayanannya ramah. Kemudian yang namanya komunikasinya tuh benar-benar lancar banget semuanya. Oke, sekarang kita jalan nggak ke Kuala Lumpur. Kita ingin mencoba satu yang baru. Kita akan ke satu kota yang namanya Ipoh. Let's go. Yang lain lagi pada belanja dulu. Masih bagus banget dalamnya. Cuma nih JDM mobilnya. Jadi Jepang semua di sini. Masih bahasa Jepang, nanti nggak apa-apa deh, kita pelajari. Nanti kita riset juga ya buat lihat konsumsi bahan bakarnya berapa. Papa, aku makan es krim. Makan es krim tuh udah direkam tuh, kita bikin video. Wow. Jadi tadinya sebenarnya saya pikir bikin vlog apa enggak ya, terus ya Aura bilang, "Papa bikin dong video biar biar Aura bisa nonton lagi nantinya." Ya udah. Sekarang kita bikin video sekalian kita sharing tentang pengalaman di Malaysia ini. Taruh dulu deh. Nggak ada kantong ya? Oke. Perjalanan ke Ipoh ini butuh waktu sekitar 3 jam ya. Dan kita belum pernah semua ke Ipoh. Katanya tuh kota tua ya, kota yang banyak bangunan-bangunan tua. Dan ada makanan terkenal di sana namanya nasi ganja. Saya aja kaget dengernya. Tapi udah nggak apa-apa, kita coba jalan ke Ipoh dulu. Wah, baru ngelewatin SPBU Shell, lengkap di sini bahan bakarnya. Tapi ada satu yang mesti kita mesti kita apresiasi dari Malaysia itu, Petronas itu memang perusahaan milik negara. Tapi sampai yang lain-lain termasuk Shell itu diizinkan buat jual bahan bakar bersubsidi. Di sini yang bersubsidi oktan 95, itu yang paling rendah. Dan itu pun harganya tuh juga cuma 8 ribuan rupiah di sini. Itu semua boleh jual, tapi tetap Petronas itu melaporkan mereka profit. Wah, artinya memang kita harus belajar lah gimana caranya bisa bikin profit tapi tanpa monopoli gitu. Semuanya tuh tetap dikasih kesempatan yang sama. Salut lah buat yang itu. Oke, sekarang kita ke Ipoh, masih 120 kilo lagi. Enak banget jalannya, lancar. Dan kadang-kadang ada motor di jalan tol, karena motor memang boleh di jalan tol, tapi di jalur paling kiri. Ini kita bisa lari sampai 110 km per jam. Ininya speed limitnya. Jadi 120 kilo tuh paling tinggal 1 jaman lah nyampe. Ya 1 jam 20 menit. Kalau sampai hotel nih cuma 1,5 jam udah nyampe. Ini jalan ke Ipoh, pemandangannya bagus ya, kayak membelah bukit gitu. Alhamdulillah udah sampai Ipoh, exit tol. Jadi ini kita tuh total jalan itu sekitar 250 km ya. Artinya kayak dari Jakarta sampai Tegal lah kali ya gitu ya.
itu biaya tolnya 27 ringgit, artinya sekitar 110.000 lah. Lebih murah daripada tol Trans Jawa. Oke, dari tadi sepanjang perjalanan itu pemandangannya luar biasa. Bukit itu banyak sekali di sini, makanya ada yang bilang kayak Jurassic Park gitu di sini, karena bukit-bukitnya tuh banyak, dari yang kecil sampai yang medium, yang gede. Kayaknya kita harus explore Ipoh, tapi bukan hanya explore pemandangannya, explore makanannya, tapi sekarang kita ke hotel dulu. Jadi Ipoh nih kayak kota ini ya, kota jauh lebih kecil dibanding Kuala Lumpur dan jauh banget auranya. Bukan aura itu. Ini kayak kota kabupaten gitu ya di Indonesia. Cuman ini ya, walaupun ini bukan kota yang sebesar Kuala Lumpur, tapi lihat marka jalannya semua itu benar-benar standar gitu. Jadi nggak tetap bisa rapi gitu nyetir di sini tuh. Jadi sampai ke pelosok-pelosok itu juga marka jalan tuh seragam. Nah, kita juga harus contoh itu. Yeay, udah sampai. Assalamualaikum. Nice. Kita lihat pemandangannya. Banyak ini ya, rumah-rumah tua emang ya di sini. Oke, sekarang kita beres-beres dulu, bersih-bersih dulu. Habis itu kita berburu nasi ganja kalau ada malam ini. Tadinya kita mau makan nasi ganja yang katanya terkenal itu, tapi nasi ganja ternyata cuman buka sampai jam 5 sore, sedangkan kita baru berangkat habis maghrib, jadi tutup. Jadi mungkin besok aja kita coba nasi ganjanya. Sekarang kita nggak tahu ini seperti apa, tapi menarik sekali restoran yang kita datengin nih. Nah, ini dia. Udah kayak bioskop-bioskop di New York zaman dulu, Chinese Muslim restoran. Menarik. Kita lihat makanannya seperti apa, rasanya seperti apa. Dibilang best Chinese Muslim restoran. Worth a try nih. Bukannya sampai setengah 11 malam lagi. Seru juga bagian dalamnya. Minta dong. Minta apa? Kamu apa? Ini kameranya. Kamu ngomong apa? Ngomong aja. Oke, kita pesen dulu. Menarik banget nih kayaknya. Selamat makan. Wah, ini ada tom yum, ada kepiting chili crab, ada daging mala, ada nasi goreng. Ini apa nih? Ini apa? Sisi. Oh ya. Oh, seafood. Ya. Wow, seafood hot plate. Oke, kita makan dulu. Wah, alhamdulillah makanannya enak dan bumbunya berani gitu, pedas ya, bener-bener pedas gitu. Oke, hari pertama di Ipoh kita lalui dengan makan malam yang enak, dan ini adalah 31 Desember ya, jadi dinner terakhir di 2025. Emang sengaja kita pilih kota kecil ini, kita nggak pengen yang hingar-bingar, cuma pengen makan sama keluarga aja, sama Aura juga, menyongsong tahun yang baru. Besok walaupun Anda nonton ini udah di 2026, tapi saya baru besok mengalami 2026. Kita coba makanan legendaris lainnya dari Ipoh. Dibuka lagi. Sekarang udah tahun 2026. Selamat tahun baru, Aura. Sekarang kita langsung mau sarapan. Selamat pagi. Selamat pagi. Let's go. Jalan-jalan dulu ya, kita jalan-jalan ngelihat kota Ipoh. Saya liatin kita makan apa.
ini tempat sarapan yang cukup legend di sini, namanya Canning Dimsum, halal pula. Tapi adanya panas ini. Oh ini dia. Sausnya proper nih, kayak sambal seafood pedes. Itu kalau lihat dari tulisannya ini udah generasi ketiga restorannya. Nggak lama langsung ludes. Enak nih dimsumnya, enak ya. Jadi semuanya on point rasanya, dan terutama itu sambelnya nih, sambelnya kayak sambel seafood campur sambel Lampung, enak deh, enak banget. Pokoknya recommended kalau ke Ipoh mau sarapan ke Canning Dimsum. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Apa masih kosong banget ya, orang hari biasa aja kosong nih, apalagi 1 Januari bener-bener jalannya tuh masih kosong banget. Sekarang kita mau ke cari-cari tempat wisata sama-sama, kita nggak tahu di sini, jadi bener-bener blind turis. Kita pakai modal TikTok sama Instagram aja mana yang lagi bagus. Katanya Iskandar Polo Club. Nah, kita ke sana sekarang, kita lihat. Keren ya, ada danau, belakangnya bukit. Ini sekarang kita di Iskandar Polo Club. Jadi ini sebenarnya tempat buat main polo berkuda ya. Cuman nggak ada yang main polo, dan ini dibuka buat sebagai tempat wisata. Kita bisa menikmati ketenangan dan pemandangan alam di sini. Tapi untuk masuk kawasan sini nggak gratis ya. Bayar 30 ringgit tadi. Sepaket orang sama mobil. 30 ringgit itu sekitar 120.000. Bunga jadi videografernya Terima. Kayak foto model aja. Enak banget emang di sini buat healing. Sekarang kita ke tujuan wisata lain. Waduh, padahal ini kayaknya keren banget nih, Gua Kek Luk Tong. Tapi ternyata lagi tutup sementara karena lagi renovasi. Karena banjir parah kata dia. Kek Luk Tong ditutup buat sementara waktu sehingga diberitahu kelak karena banjir teruk. Banjir teruk tuh banjir yang parah. Wah, oke deh kalau gitu kita ke tempat lain. Cuman jalan menuju sini tuh ini ya, jalan menuju sini tuh sepi banget, santai, kayak slow living gitu loh di sini tuh, damai. Oke, lanjutin perjalanan. Ini di Ipoh nih kemana-mana tuh nggak jauh ya, karena nggak terlalu gede kotanya, dan setiap kita mau ke objek wisata pasti disambut sama bukit-bukit yang cadas ini. Jadi bener-bener kayak eksotis banget. Ini di sebelah saya di bukit yang tinggi banget. Eksotis ya tempatnya nih. Tasik Cermin atau Mirror Lake. Tasik itu kan artinya danau. Ya tuh. Kita seneng-seneng di sini dulu, nggak tahu ngapain aja, kita lihat. Seru banget lewat gua gini. Kenapa? Kalau zaman dulu di sini dinonya emang ada. Ini umurnya udah 400 juta tahun. Jadi mungkin dulu mungkin aja ada dinosaurus di sini. Iya, mungkin kita belum lahir sama Allah.
Oke, kita boat trip dulu lewat Tasik Cermin. Jadi kapalnya dia pakai motor listrik ya, jadi nggak ada polusi, nggak ada bunyi. Jadi ini kedalamannya tuh kalau di tengahnya tuh bisa lebih dari 30 meter. Jadi ini kelihatannya warnanya tuh hijau gitu ya. Tapi sebenarnya airnya bersih banget karena hijau itu datang dari daun-daun yang jatuh dari atas. Jadi ini air yang sangat-sangat bersih menurut pemandunya. Wah, lihat itu. Kita masuk ke sini ya? Wah, benar-benar ini terbentuk oleh alam. Jadi ini usianya diperkirakan antara 250 juta sampai 480 juta tahun yang lalu ini semua terbentuk. Artinya sebelum dinosaurus punah ini masih ada. Artinya siapa tahu dinosaurus pernah tinggal di sini dulu. Wah, jadi di sini pemandunya sudah sangat paham tentang ngambil gambar dari mulai tadi kita difotoin, dibikin video, tadi terus dibikin video vertikal sambil botnya itu diputer gitu. Jadi keren banget tuh. Thank you very much. Uncle Shiva. Yeah, from Nepal. From Nepal. Oh, you're from Nepal. You must be feeling hot here. Yeah. Nepal is very cold, right? Now it's very cold, sir. In Nepal is. Ini kalau Anda ke Ipoh sih ini recommended banget ke Tasik Cermin. Mirror Lake. Why is it called Mirror Lake? Oh, the reflection, sir. Oh, the reflection. But I think all lake can reflect But this water is more clear. clear. Oh, water is Why clear. you can see that? Ya, jadi kayak kita bisa ngaca di situ. From underground cave water, sir. Sorry? This is the underground cave water. Underground cave water. Jadi ini air dari gua bawah tanah. Nah, ini kita mau diambilin foto lagi nih. Lihat ini hasilnya. Wow. Keren. This is the iron ore. Iya. Oke, ini namanya biji besi. Jadi ini yang kalau diproses ini bisa jadi besi. Oh, itu yang putih-putih itu katanya itu sarang laba-laba. Jadi banyak laba-laba di atas. Nah, itu kan kita dari tadi tuh channel di situ. Ini katanya level airnya tuh bisa berubah-berubah. Kalau misalnya lagi musim hujan tuh bisa naik sampai ngebanjirin channelnya. Jadi kalau kita mau naik kapal ini kita dari ujung terowongan. Terus kapalnya lewat terowongan itu. Ini sekarang kebetulan lagi surut jadi kita bisa sampai ke dermaganya. Nah, ini kenapa dibilang ini Mirror Lake. Karena iya, benar-benar seperti cermin. Thank you, Shiva. You're awesome. Sangat-sangat recommended. Indah banget pemandangannya. Dan pemandunya itu ramah sekali. Enak pada panas gitu makan es krim. Nah, kita udah sampai ke tempat yang namanya nasi ganja. Mengerikan sekali namanya. Tapi ini populer sekali di sini. Nasi ganja. Nah, ngantri kita makannya. Gak tahu deh rasanya gimana, tapi ini ngantrinya sih luar biasa. Gak apa-apa, kita coba aja. Nah, ini dia. Jadi ini semacam nasi kandar ya sebenarnya ya. Ya, nasi kandar. Rasanya kayak kandar, emang nasi kandar ya. Tapi memang lebih, kita tuh bukan penyuka nasi kandar sebenarnya. Tapi ini enak, agak light lah gitu, nggak terlalu kental banget. Nah, sebenarnya nggak ada ganjanya sama sekali. Dibilang nasi ganja karena katanya ini bikin lagi. Ya kayaknya warga lokal sih ketagihan ya, bener-bener sampai rame banget yang ini, yang ngantri. Nah, kamu kan biasanya nggak doyan nasi kandar nih. Ini oke. Ya enak kok. Belum coba menu lainnya sih, baru ayam sama cumi. Tapi oke lah, ini porsinya gede, jadi khusus buat yang lagi lapar banget kalau sini. Oke, kita makan dulu. Enak. Nah, udah selesai. Enak, tapi kalau bikin ketagihan sih buat saya nggak ketagihan, tapi enak. Untuk nasi kandar ini paling enak yang pernah saya coba. Yang masuk rumah sakit. Iya. Jadi tadi ada orang minta foto sama papa. Iya.
orang Malaysia. Orang Malaysianya itu senang nonton video-video dari orang Indonesia, termasuk video papa, makanya kenal sama papa. Terus habis itu orang Malaysia itu baru pulang dari Indonesia. Dia suka sambel. Pergi ke Bandung makan sambel yang pedas. Sampai masuk rumah sakit, perutnya nggak tahan, tapi dianya doyan. Aura doyan sambel nggak? Enggak. Enak lagi. Tidak mau. Jatuh. Oke, dah tinggal jalan, kita ke hotel dulu. Habis itu nanti kalau kita ke tempat menarik lainnya, kita nyalain lagi kameranya. Mau dimatiin dulu nggak kameranya? Gimana cara matiin kameranya? Yeay, kita mau kemana sekarang? Mau makan. Oke, kita makan malam. Ini kartu yang penting nih kalau di Malaysia, Touch and Go. Bisa buat tol, bisa buat parkir, kadang-kadang bisa buat beli sesuatu juga. Ini pastiin ada kartu Touch and Go kalau mau jalan-jalan di Malaysia. Ini parkirannya juga lumayan sempit ya nih hotel, jadi mesti hati-hati kalau bawa mobil segede kayak gini. Let's go, kita sekarang makan di mall. Ini dia makanannya. Wah, ini dia makanannya. Favorit kita kalau setiap ke Malaysia. Nandos. Ini ayam bakar pakai saus peri-peri yang enak banget. Kali dia nih kenapa nggak pakai saus peri-peri? Nih, papa sediain yang mild tuh kalau nggak suka pedas. Selamat makan. Nandos ini nih dulu pernah ada di Indonesia ya, cuman tutup. Moga-moga ada lagi. Enak banget ayam bakarnya sama bumbu peri-perinya, the best. Yaudah, kita makan dulu. Oke, selesai makan. Selalu menyenangkan makan di Nandos. Ini malam terakhir di Ipoh. Kita langsung jalan ke KL. Ya, kita check out. Bye-bye Ipoh. Kota yang menyenangkan, nggak terlalu rame, santai di sini, tapi pemandangannya luar biasa. Kalau misalnya ada waktu luang di Malaysia, nggak sekedar di Kuala Lumpur, kita bisa ke Ipoh. Tapi sekarang kita balik ke keramaian, kita ke Kuala Lumpur. Bukan cuma mau makan di sana, tapi juga saya mau ajak Anda ke satu tempat di mana, ya sayang, apa? Papa ayo. Papa ayo. Iya. Ya, ntar Papa ngobrol dulu ke kamera boleh? Boleh. Orang mau ngomong sesuatu? Enggak. Ya, jadi di Kuala Lumpur saya akan ajak Anda ke satu tempat di mana banyak sekali pembalap Indonesia itu beli racing gear di situ. Nah, buat Anda yang minat balap atau minat beli perlengkapan balap yang berkualitas, nih saya ajak ke tempat ini. Nanti di KL. Sekarang kita jalan dulu. Karena nggak tahu cara ngubunginnya gimana ke situ buat navigasi, jadi ya udah pakai ini aja. Ini malah masih ada suara-suara Jepang nih. Ipoh Kuala Lumpur ini ditempuh dalam 2 jaman. Jaraknya hampir 200 km dan santai nyetirnya karena ternyata mobil rental ini udah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan lane keep assist. Padahal ini generasi 3 ya Velfire-nya, belum yang generasi 4, tapi ternyata yang spek JDM yang masuk sini udah pakai sistem ADAS yang lumayan lengkap. Tapi emang lewat jalan tol di Malaysia tuh menyenangkan ya, karena disiplin dan sopan santunnya tuh rata-rata mirip gitu pengemudinya. Jadi jalur kanan tuh benar-benar memang buat nyalip, walaupun kita udah di speed maksimal gitu ya. Ketika ada mobil lain di belakang kita, itu tuh langsung minggir. Jadi nggak ada tuh yang, oh saya kan udah di kecepatan maksimalnya, jadi saya di kanan terus. Enggak, tetap ketika ada orang lain ngedekat ke kita, kita minggir dan ya udah ini aja stay aja di kiri sampai nanti kalau kita mau nyalip. Jadi hampir nggak ketemu tuh yang namanya lane hogger. Ada sih yang di kanan gitu ya,
di kanan. Tapi begitu ada mobil dari belakang itu ngedeket, dia langsung ke kiri. Walaupun dia udah di kecepatan maksimal, walaupun yang di belakang mungkin overspeed gitu ya. Tapi ya itu urusan yang belakang. Yang penting sebagai mobil di depan dia ngasih jalan untuk yang belakang itu nyusul. Oke, jadi mobil kita parkir di depan mall itu, jadi ada layanan valet. Nah, kalau biasanya kalau di Jakarta mall-mall gede gini valet yang parkir sendiri depan mall tuh bisa 100 sampai bahkan 200 ribu. Di sini 80 ribu aja. Aura mau kemana? Mau kemana? Kemana? Jadi dia langsung mau ke playground, mau nyobain playgroundnya Malaysia katanya. Roller coasternya ada yang sampai jungkir balik padahal indoor. Ayo Farel, mau nggak? Takut. Ih, kamu drifting berani, touring berani, begitu roller coaster nggak berani. Oh, aku seperti juga gak berani, enggak itu belum boleh. Nggak, bentar. Tadi di playground seneng nggak? Seneng Jadi kamu lebih suka Ipoh apa Kuala Lumpur? kolam lumpur. Kita ke Ipoh lagi? Tidak. Dia nggak suka Ipoh karena ya Ipoh nggak banyak permainannya kayak di Kuala Lumpur. Kita makan sekarang. Hah, enak banget mobilnya parkir depan 20 ringgit saja. Oke, kita tinggal lagi di valet sama 20 ringgit valetnya di sini di TRX Mall. Oh, Sini enak nih, cuman waiting list. Wah, dia datang duluan. Ini yang terkenal di Madang Puan nih, kari laksa. Kalau Aura mau mana sosis sama nugget. Enak. sama ini. Apa itu? Sambal goreng pete pakai udang. Mantap nih. Nasi lemaknya. Mantap makanannya. Lanjut jalan-jalan. Ini mereka baru selesai belanja. Saya dari tadi nungguin di luar aja nggak suka belanja. Kamu belanja apa? Pada beli apa? Dapetin hal buat kamu. Hah? Aku nggak minta sepatu. Kamu pengen. Apa? Makasih sayang. Karena malah galau. Oke, kita sekarang ke hotel dulu di KL. Oh, hotel. Aku Rezeki udah anak nggak soleh ya? sabar ke hotel. Udah nggak sabar ke hotel ya? Tapi hotelnya Rezeki anak soleh. itu, kita Nggak pindah. belanja malah dibeliin. Hotelnya tapi kita pindah. Oke, kita udah sampai hotel. Sengaja nih istri saya pilih hotelnya di depan mall. Oke, kita istirahat dulu. Kita lihat kamar hotelnya kayak gimana. Nah, ini dia kamar kita. Wah, connecting ternyata. Yeay, sebelahan sama kamarnya Aura ya. Oke, kita bersih-bersih dulu. Habis itu nanti kita jalan lagi. Nah, sekarang kita makan malam. Ini makan malam di tempat steakhouse favorit saya kalau saya lagi balap di Sepang. Ini namanya K-Steak. Tempatnya kecil. Lihat, rame banget, bahkan harus reservasi. Jadi ini salah satu steak yang recommended. Tapi kita nggak cuma pesan steak, kita pesan lobsternya juga karena katanya lobsternya di sini enak. Dan kita makanya coba sekarang. Karena biasanya kalau kesini itu sendiri kalau pas lagi balapan di Sepang, jadi cuma pesan steak aja gitu. Tapi ini lobster kita coba dan ini halal, ada sertifikat halalnya, jadi banyak yang Muslim juga makan di sini. Tempatnya kecil, tapi cabangnya ada beberapa, ada 3 atau 4 cabang gitu. K Steakhouse. Kita lihat steaknya. Nah, kita diminta pindah duduk karena pesanan kita agak banyak, mejanya kekecilan yang tadi. Kok diciumin
Enak. Kenapa mesti diciumin dulu? Kamu ada aja. Waduh, ini lobsternya udah datang. 1,6 kilo. Betul, 1,6. Enjoy wagi tomahawk. Thank you. Tomahawk wagyunya enak, tapi kalau saya boleh pilih di restoran ini lebih enak lagi yang porsi individualnya. Ada tenderloin, ada rib eye, itu lebih worth the money. Harganya dan rasanya lebih ke arah asin. Kalau yang tomahawk ini rasanya lebih ke arah manis bumbunya, bukan selera saya. Dagingnya enak. Cuman kalau saya kesini lagi, pasti saya pilih yang seperti biasa, yang individual. Oke, habis makan ini, kita balik ke hotel untuk istirahat dan besok kita akan ke tempat yang saya bilang tempat pembalap Indonesia itu belanja. Di sini tempatnya. Ternyata nggak jadi ke hotel karena habis selesai makan, istri malah minta ke sini. Durian Musang King. Saya suka durian, tapi biasa makan cuma 1 butir 2 butir. Tapi Rima suka banget, nggak apa-apa. Happy wife, happy life. Ya enak banget. Waduh, rasanya magical nih. Dan apanya tuh bijinya tuh ngelotok banget. Enak banget. Oke, kita menikmati durian dulu. Nah, baru dari sini kita istirahat ke hotel. Besok kita langsung ke tempat yang saya maksud tadi. Selamat pagi, kita jalan lagi. Tapi the ladies tidak mau ikut ke toko spare part. Bukan spare part sih, racing gear. Jadi mereka mau belanja di KLCC. Dadah. Awak gak beliin es krim buat Mas Bella. Kenapa? Dia suka sama bunga gak dibeliin. Aura habis digodain sama Vero, habis itu bilang dia mau beli es krim tapi nggak mau ngasih ke Vero. Oke, nah, sekarang kita langsung jalan. Kita ke tempat namanya Lifestyle Motorsport. Wah, ini dia tempatnya Lifestyle Motorsport. Lengkap banget di sini semuanya. Wah, mana yang nggak punya? Tapi kamu sepatu udah ada kan? Ada. Yang belum ada nggak apa kamu? Nah, LMS ini Lifestyle Motorsport ini punyanya Mark Darwin. Mark Darwin itu teammate saya di Tedco Racing balapan di Malaysia. Jadi dia bangun ini dari awal dan ini sekarang mensuplai pembalap-pembalap bukan hanya di Malaysia, Indonesia, tapi juga beberapa dari Thailand, Macau. Ini semua pada beli di sini. Ini salah satu yang paling lengkap nih buat perlengkapan balap. Oke, kita udah selesai belanja. Jadi Farel ambil sarung tangan, terus ada balaklava, terus ada earset. Terus apa lagi kita ambil tadi ya? Earset, luggage ya. Nah, sama satu lagi tas balap buat Farel. Belum punya tas balap, selalu minjem papanya nih. Jadi dia ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau belanja-belanja perlengkapan balap dan kebetulan di Malaysia bisa ke sini, tapi di Indonesia pun ada LMS Indonesia, Lifestyle Motorsport Indonesia dengan Om Alex. Cuman ya barang-barang nggak selengkap ini, tapi bisa order apa aja di sana, nanti dari sini dikirim ke Indonesia. Oke, let's go, kita jalan lagi. Barang-barang yang dibeli semua masukin ke dalam. Sekarang kita jemput lagi ibu-ibu. Wah, ternyata ada yang belanja, ada yang makan es krim. Enak. Lah, dia malah belanja. Beli sepatu apa? Puma Ferrari. Puma Ferrari. Iya. Tapi kita nggak punya Ferrari loh di rumah. Oh, iya. Pumanya aja ya. Ya kita cari makan sekarang. Sekarang udah malam nih, malam terakhir di Malaysia sebelum besok kita pulang.
kita mampir ke tempat makan seafood favorit kita, namanya Hokkaido Seafood. Rame banget, ini lokasinya di tengah-tengah KL dan ini buka sampai malam, nggak pernah sepi di sini. Dan ini tempat yang sangat favorit. Ini udangnya enak sekali, udang creamy butter prawn. Terus kerangnya juga ada tom yum, dan kita satu lagi pesan ikan steak. Ini juga recommended buat didatengin buat penyuka seafood. Di sini masaknya Chinese style ya, tapi nggak pakai pork sama sekali, tidak menyediakan pork sama sekali. Dan ya banyak juga muslim yang datang ke sini, jadi aman lah gitu ya, tidak menjual yang haram di sini. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Nasi goreng enak. Pesan sih nasi goreng. Tapi emang nasi gorengnya enak, makanannya enak-enak di sini. Apalagi tom yumnya nih, tom yumnya enak. Oke, kita makan dulu. Wah, ini dia, mantap. Oke. Ludes sudah. Sekarang balik ke hotel. Besok sebelum ke airport pada mau belanja lagi katanya. Nah, ini balik ke hotel macet banget karena ada acara di depan hotel kita. Acara launchingnya Visit Malaysia 2026 sampai Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu datang, dan ini macet banget. Nah, saya baru sekali ngelihat perilaku pengemudi di Malaysia kalau macet gini. Nggak ada klakson sama sekali. Dan kalau misalnya kita mau pindah jalur gitu ya, itu dikasih sama belakang kita, tapi kita juga nanti ngasih ke depan kita gitu ya. Itu jadi bener-bener macetnya tuh macet yang sopan gitu di sini. Nggak ada klakson sama sekali dari tadi. Dan semua tuh sabar aja. Kalau ada mobil mau motong dikasih, tapi kalau ada banyak yang motong nanti kayak sistem kancing gitu, kasih enggak gitu ya. Jadi ini luar biasa. Nggak pernah, kalau di Indonesia ini udah klakson kemana-mana gitu ya, tapi di sini nggak ada klakson. Dan semua itu sabar aja ngantri. Akhirnya setelah melewati macet sekitar 1 jam tanpa klakson, tapi tetap nyebelin juga, akhirnya sampai. Oke, kita langsung istirahat. Besok sebelum pulang katanya masih pada mau belanja lagi nih. Orang pada suka belanja emang. Cuman saya loh yang belanjanya paling dikit. Wah, tuh belanjanya Feral tuh. Oke, kita istirahat dulu. Oke, kita udah bersiap balik. Wih, cukup loh. Aman. Thank you. Apa cepetan? Kita kemana? Mau pulang. Ke airport ya. Nah, kita sebelum balikin mobil, kita isi dulu bensinnya sampai full, karena kita itu dapat pada saat nerima mobil ini tuh full, jadi kita harus balikin tuh full lagi. Dan di sini kita pakai oktan 95. Berapa ringgit 1 liter? 1 liter 26 2,6 ringgit, artinya sekitar 10.000 rupiah kita udah dapat oktan 95. Oke, sekarang kita tinggal balikin mobil ini. Oh, gimana, pada senang liburannya? Senang, makasih Iya. Papa. Sama-sama, yang penting pada happy dan pada belanja. Dan ternyata setelah dilihat, yang belanja paling dikit tuh saya, karena setelah dilihat barang-barangnya, saya tuh cuman beli 1 sepatu. Itu pun dibeliin sama istri saya. Jadi saya tuh nggak belanja apa-apa di sini. Tapi yang penting Vero udah belanja, Aura udah belanja, Rima udah belanja, Bunga udah belanja. Yang penting happy semuanya.
saya belanja di Jakarta aja. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya fitra.eri. Dan kalau misalnya Anda mau liburan ke Malaysia, orangnya banyak, mau jalan-jalan jauh, sewa mobil deh. Itu cara paling enak transportasi di Malaysia. Parkir itu gampang di mana-mana, jalan tolnya juga murah, bensinnya juga murah. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.